Halo pemirsa obrolan YK, bertemu lagi dengan saya Fajar Nurmanto setelah tadi kita syuting Sekilas YK. Kali ini pada segmen lanjutan ini kita menghadirkan Bapak Sekar dan Mas Dimas sebagai ketua dan anggota tim klinik rumah swadaya. Mungkin monggo diperkenalkan terlebih dahulu. Pemirsa YK TV, perkenalkan nama saya Sekar. Saya salah satu pengampu di klinik rumah swadaya. Klinik rumah swadaya yang nantinya akan melayani Bapak Ibu dalam memberikan informasi terkait dengan teknik atau lebih kepada administrasi teknisnya. Demikian dari saya Sekar, salam sukses. Lalu Mas Dimas, silahkan. Terima kasih Pak Fajar. Halo, selamat siang pemirsa YK TV. Perkenalkan, nama saya Dimas Hastama Nugraha. Saya fungsional Perkayasa Muda di BP2P Jawa 3 selaku anggota tim klinik rumah swadaya. Salam kenal, salam sehat, salam sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Klinik rumah swadaya. Kalau boleh dijelaskan nih Pak Sekar sama Mas Dimas, Ya. Apa itu klinik rumah swadaya? Ya, apa ya Pak ya? Kalau kita ngomong klinik rumah swadaya itu Mas Fajar sing sama klinik gitu. Iya. Jadi klinik itu satu tempat atau membantu kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait teknis membangun atau apapun juga yang diperlukan oleh masyarakat dalam membangun rumah secara swadaya. Apa itu secara swadaya? Swadaya adalah prakarsa dari masyarakat sendiri dalam pengadaan dan membangun rumah. Tapi ada lainnya. Apa selain swadaya? Ada rumah formal. Rumah formal di Indonesia itu ada dua. Rumah dinas dan rumah yang dibangun oleh developer. Mungkin demikian ya Mas Dimas? Iya, betul sekali Pak Sekar ya. Jadi memang di Indonesia memang ada rumah swadaya serta rumah formal yang tadi dibangun oleh developer serta dibangun oleh rumah dinas ya, oleh pemerintah. Nah, rumah swadaya atas prakarsa sendiri. Kalau misalnya saya membangun rumah, itu rumah swadaya saya. Pak Sekar mau membangun rumah swadaya. Begitu Pak? Amin. Karena belum mampu. Pak Sekar itu. Ya, begitu Pak Fajar. Berarti kalau semisal ada masyarakat atau warga yang mau berkonsultasi untuk membangun rumah, itu dia bisa datang ke klinik rumah swadaya nggih Pak? Tidak hanya datang. Kita memberi dua layanan. Ada offline, ada online. Oh. Online itu juga melalui berbagai jaringan. Pertama melalui website klinik rumah swadaya. Di situ ada beberapa layanan juga. Ada yang mendaftar secara registrasi, ada non registrasi. Yang registrasi ya lebih komplit lah layanannya gitu kan. Tapi non registrasi terbatas. Nah, kemudian kita punya nomor-nomor WA. Kita juga ada di beberapa medsos, ada di IG, ada di TikTok, ada di Twitter. Apapun yang kita lakukan semua kanal media populer menjangkau masyarakat lebih dekat. Jadi bisa diakses dengan mudah ya Pak ya. Lalu kalau misalnya saya nih mau konsultasi ke klinik rumah swadaya, apa saja tema konsultasi yang bisa saya ajukan yang dilingkupi oleh klinik rumah swadaya? Banyak hal ya Mas Dimas. Monggo, seperti dijelaskan Mas Dimas di dalam tadi itu, ruang lingkupnya apa saja ini Mas Dimas? Ya, terima kasih Pak Sekar ya. Kita pertama kali ada tahap perencanaan Pak. Perencanaan. Jadi kalau Pak Fajar atau Pak Yanda misalnya, gimana ya cara membangun rumah? Misalnya saya punya ukuran rumah ukuran lahan 6x6. Nah, rumah yang sehat, yang layak huni itu seperti apa? Itu bisa. Kemudian kalau misalnya yang kedua terkait dengan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan kedepannya memang kita akan menyediakan database tukang dan pemilihan material. Tapi untuk sekarang kita lebih pembangunan itu cara-cara membangun rumah yang layak huni itu seperti apa. Kemudian ketiga terkait dengan pengawasan konstruksi. Ya, seperti kita ketahui bersama, pemborong itu tadi saya beri contoh, ada yang baik, ada yang setengah baik, ya, ada yang kurang ya. Nah, ini caranya, tipsnya menghadapi pemborong itu bagaimana ya? Tips. Ada yang tidak baik sama sekali. Kok tadi nanggung itu? Ya, biasa ya. Itu pengalaman pribadi saya. Gitu. Salah pilih pemborong. Tapi masyarakat ada yang gimana nih ya cara menyiasati ya, mungkin perhitungan per meter perseginya bagaimana dan seterusnya.
Termasuk juga kalau misalnya masyarakat sudah ada rumah ini, Ya. memeliharaannya bagaimana caranya? Oke. Nah, karena seperti kita ketahui itu memelihara lebih sulit daripada membangun ya. Anekdot selama ini seperti itu. Oke. Begitu, ya. Kalau boleh lagi lanjut lagi, ini Pak, semisal ada orang yang ingin untuk berkonsultasi. Berkonsultasi kan biasanya kalau mengenai arsitektur itu kan mahal. Jangan sampai juga kalau yang konsultasi itu dengan layanan yang Bapak berikan itu ketika ini diperuntukkan untuk warga mungkin kurang mampu atau berpenghasilan tidak sesuai atau bagaimana seperti itu malah dimanfaatkan oleh orang-orang kaya. Ini segmennya seperti apa saja sih Pak? Segmen yang bisa berkonsultasi dengan klinik rumah swadaya. Pertama saya ingin menambahkan ruang lingkup tadi. Kita tidak cuma di sisi pembangunan, konstruksi dan lain sebagainya, tapi kita bekerja sama dengan tim-tim lain. Ada tim pertanahan, kita juga bekerja sama. Jadi kalau ada konsultasi terkait dengan pertanahan, boleh sampaikan ke kita, maka kita akan menyampaikan ke tim pertanahan. Karena di dalam tenaga ahli tim klinik rumah swadaya itu ada tim inti dan ada tim pendukung. Tim pendukung itu ada dari universitas. Nah, tadi kalau ngomong arsitektur gimana Pak Marah? Nah, monggo kita bisa menyampaikan itu dari tim perguruan tinggi. Di situ tersedia dari dosen-dosen senior, kemudian mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa merdeka belajar. Nah, jadi untuk hal itu boleh kita arsitektur tanya ke kita, nanti kita arahkan, mereka akan beri masukan sampai ke detail RAB. Oke. Tapi bukan sampai situ, Pak. Gimana akses pembiayaan? Nah, ini kita bekerja sama dengan BTN saat ini. Maka apabila ada konsultasi terkait pembiayaan, kita akan sampaikan dengan tim ahli yang ada di perbankan. Maka beliau yang ada tim ahli ini akan memberi advice teknisnya bagaimana, ininya bagaimana, dan mereka juga siap untuk melakukan pendampingan. Tapi kerjasama yang kita bangun bukan cuma di dua bidang ini. Mestinya bahan tadi. Saat ini kita bekerja sama dengan Balai Konstruksi yang setiap 2 bulan itu menyediakan update bahan bangunan di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Tiap kecamatan tersedia di 2 toko yang diupdate. Nah, kemudian ada tukang-tukang yang bersertifikat di seluruh daerah istimewa Jogja. Nah, itu dia menyediakan juga siapa-siapa tukang yang bersertifikat. Nah, layanan ini juga akan berkembang sampai ke Jawa Tengah. Sementara ini kita ya mulai dari tengah terus ke samping merambah ke seluruh yang ada di Jogja dan Jawa Tengah. Mungkin demikian. Spiral ya Pak ya, berkembang dari pusatnya dari DIY lebih dulu, baru terus kemudian makin melebar gitu. Ya, kita kayak puting beliung gitu. Eye of the tiger. Lalu ini Mas Dimas mau bertanya tadi kayaknya soal bahan bangunan dan lain sebagainya. Bahan bangunan itu nanti kan kita kalau misalnya mau membangun itu kan bangunan seperti apa yang mau kita bangun itu juga berpengaruh pada bahan bangunan yang ini mau kita gunakan. Lalu jenis bangunan apa saja yang bisa dikonsultasikan? Misalkan tadi ada rumah dan lain sebagainya. Apakah kalau misalnya ada warga yang mau membangun fasilitas umum, misalnya balai warga atau sebagainya, itu bisa dikonsultasikan juga? Bagaimana? Terima kasih, pertanyaan baik sekali ya Pak Fajar ya. Bahannya apa saja yang bisa dikonsultasikan? Semua Pak ya. Jadi kalau bangunan rumah itu struktur kan dari bawah fondasi ke atas roof, atasnya lagi ada kolom, balok, ring bak. Itu bahan pembentuknya itu kan ada beton, besi tulangan, termasuk pemilihan material kayu dan seterusnya. Nah ini bisa ditanyakan kepada kami. Pak, kalau tadi pertanyaan Pak Fajar, kira-kira kalau balai warga bisa nggak? Bisa. Jadi kami, Pak, ini kalau misalnya mau bangun balai warga yang seperti ini, kira-kira bagaimana ya Pak? Misalnya ukuran kolomnya atau ukuran kira-kira jarak antar kolom berapa, bisa dikonsultasikan kepada kami. Berarti tidak hanya pada rumah permukiman gitu enggak ya? Fokusnya memang di perumahan. Permukiman, tapi kalau yang berbentuk misalnya balai warga, asal itu merupakan sebuah bangunan gedung ya, mungkin 1 lantai atau mungkin maksimal 2 lantai, itu insya Allah kita bisa. Waduh, gitu. Sangat membantu sekali ini berarti untuk kegiatan sosial di masyarakat juga ya.
saya juga jadi pengen konsultasi karena di tempat saya mau bangun gudang RW itu. Ya. Lalu apakah bangunan yang menjadi apa ya istilahnya itu, kalau menjadi ruang lingkup dari kegiatannya rumah klinik swadaya itu tadi kan yang rumah pemukiman itu. Lalu apakah ada batasan terhadap rumah pemukiman itu? Misalnya kalau saya punya lahan 200 meter saya mau bangun sepenuhnya. Kayaknya kalau di Jogja itu, kota Jogja terutama, yang punya lahan 200 meter itu kalangan menengah ke atas ya. Apakah itu juga bisa termasuk dalam ranah konsultasi dengan klinik rumah swadaya? Gimana Mas? Pertama yang kita sasar, yang menjadi nasabah klinik rumah swadaya itu sebenarnya adalah warga masyarakat. Itu Warga satu. masyarakat. Kedua, institusi atau sekelompok warga masyarakat. Jadi kita bukan cuma warga aja, institusi seperti tadi RW dan lain sebagainya. Oke. Kemudian sekelompok warga. Nah, karena sekelompok warga, kita juga tadi ada bekerja sama dengan balai konstruksi. Balai konstruksi itu kan lebih kepada sekelompok ya, lingkungan. Itu satu. Kedua, level apa saja yang disasar? Nah, pertama kita secara ekonomi itu level masyarakat berpenghasilan rendah, atau kalau dalam istilah PU itu kita desil 4 ke bawah. Desil 4 ke Ada 10 bawah. desil di kita, yang kita sasar adalah desil 4 ke bawah. Desil 1 itu orang yang berpenghasilan di bawah 700.000, desil 2 itu sampai 1.500, desil 3 itu UMR, desil 4 mungkin sedikit di bawah UMR. Itu yang akan kita sasar, gitu kan. Jadi kemudian kalau kita ngomong rumah sederhana PP 16, wah ini bahaya. Kenapa? Rumah sederhana dalam definisi itu adalah di bawah 500 meter persegi. Di bawah 500. Nah, kalau kita sasar itu, tapi mari kita tegaskan, kita akan menyasar di desil 4 ke bawah atau MPR. Pak, luasannya gimana? Kembali lagi tergantung tempatnya. Kalau misalnya kita ngomong di Gunung Kidul, rumah yang tipe 100 itu udah biasa dan belum tentu dia orang kaya. Ya, iya, Nah, setuju. tapi kalau diomong di Jogja tipe 45, hati-hati, ini harganya 600 gitu. Dengan UMR kita jelas dia bukan MPR gitu kan. Jadi kalau masalah luasan dan lain sebagainya kita kembalikan di mana sih itu gitu kan. Tapi yang sasaran kita adalah masyarakat berpenghasilan rendah Masyarakat atau gedung institusi yang dikawal sekelompok orang dengan konstruksi sederhana. Oke. Mungkin itu sasaran kita. Berarti ini layanan yang sangat apa ya Pak, sangat membantu untuk masyarakat umum gitu ya, untuk masyarakat berpenghasilan berpenghasilan yang mungkin kurang menengah lah ke bawah gitu. Lalu kalau misalnya disimulasikan Pak, misalnya saya Fajar saya bekerja dengan penghasilan per bulan saya UMR, saya belum ada tanah, belum ada apa, belum ada mungkin jaminan apa tertentu, tapi saya ingin membangun rumah gitu. Ketika saya datang ke klinik rumah swadaya, bagaimana nih simulasinya nih? Wah, kalau itu harusnya bangun rumah tangga dulu deh, Mas. Waduh, bangun rumah tangga. Cuma punya gaji UMR ya, tanah enggak punya, apa-apa enggak punya. Kalau saran saya gitu, bangun rumah tangga dulu. Bangun rumah tangga ya? Nah, ini harus cocok. Iya. Sampingnya itu harus punya rumah, punya mobil. Enggak kan seperti itu. Betul sekali. Enggak seperti itu. Mungkin gimana Mas Dimas? Ya, kalau Pak seriusnya. Fajar ya 1, UMR Jogja 1,9. 2, kalau nggak salah udah naik ke 2 ya, 2 juta lebih. ya, 2 juta, belum punya tanah dan seterusnya. Saran saya, nah ini ketersediaan tanah itu memang paling pokok, paling utama ya. Kalau demikian, kalau misalnya kurang lebih demikian ya, alternatif pertama kalau Bapak datang ke klinik rumah swadaya, mungkin kami bisa, alternatif pertama kita bisa sarankan untuk mengakses akses perumahan yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Jogja. Dalam hal ini adalah rusun umum sewa ya, seperti contoh di Bener atau di Cokro Dirjan, Bener 1, Bener 2 itu bisa diakses. Itu kalau nggak salah tarifnya kurang lebih 400-500 ribu. Berarti kalau pertanyaannya digeser dikit, saya udah punya lahan sekitar katakan 60 meter persegi gitu. Terus untuk membangun itu menjadi rumah layak huni, itu kriteria seperti apa saja yang harus saya konsultasikan kepada Bapak?
di klinik rumah swadaya? Ya, terima kasih, pertanyaan sangat baik sekali. Lebih baik dari sebelumnya. Terkait nama jelas sekali ya, terkait pembiayaan ya. Ya. Pembiayaan ini menjadi sebuah aspek yang krusial ya. Jadi kita bisa menyarankan mungkin kalau harapan ketika Pak Fajar misalnya datang kepada kami menanyakan, Pak, biayanya dari mana? Nah, kita bisa memberikan alternatif ya, alternatif misalnya, Bapak nun sewu penghasilannya berapa? Kita hitung misalnya 30% mungkin masuk BI checking, apakah Bapak punya tanggungan dan lain sebagainya. Nah, itu kita coba bantu hitungkan, Pak. Kira-kira BI checkingnya masuk nih. Oke, kalau BI checkingnya masuk seperti yang tadi Pak Sekar sampaikan, Bapak bisa kita bisa mengakses ke PTN misalnya terkait dengan perumahan subsidi gitu. Terkait kalau misalnya KPR, kita bisa jejaring kita juga melalui PTN juga bisa. Oke. Itu yang pertama, aspek pembiayaan. Pembiayaan ya. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan desain. Bapak misalnya, Pak, saya udah punya desain ini nih. Ya, desain 60 tuh misalnya, ini kali ini misalnya 6 kali 6 sisanya buat lahan misalnya, buat lahan kebun misalnya. Nah, 6 kali 6 nanti ukuran rumah kamarnya seperti ini sesuai dengan prasyarat yang tadi kita sampaikan, per kapita paling enggak 7,2 apa itu, meter Pak? persegi. Ya, jadi kalau Bapak misalnya sudah berumah tangga misalnya, ada 4 ya, pas ya 7,2 kali 4 kan udah kurang dari 36. Itu bisa memenuhi ya aspek ventilasi dan lain sebagainya. Kemudian ketiga terkait dengan bahan bangunan, kami berikan advice ya, Pak Dimas, Pak Sekar, kira-kira ukuran besi tulangannya berapa? Misalnya untuk kolom praktis berapa? Kolom praktis misalnya 8, begelnya 6, jaraknya sekian. Itu kita berikan strukturnya. Kalau fondasinya kedalamannya berapa? Bapak misalnya membangun di daerah mana? Misalnya membangun di daerah Bantul misalnya. Di dekat sana Pak, misalnya bangun Tapan. Di sana ada sesar opak dan seterusnya. Di sana wilayah gempanya wilayah gempa 4 misalnya. Detail ya, sampai survei ke lapangannya juga ya? Enggak, kita mengandalkan dari data sekunder, Pak. Data sekunder. Jadi kita bisa ya, nanti kita bisa konsultasi ya. Kurang lebih segini. Ya sudah, berarti nanti besi tulangannya pakai ini, kemudian fondasinya ukurannya dalamnya sekian. Oke. Nah, untuk itu kita sebetulnya sudah ada template, Pak ya. Rumah tipe 36, 21, 42 itu berapa? Sudah ya. Ya tinggal nanti di-adjust dengan harga-harga yang ada di Jogja. Serta nanti terkait juga dengan pertimbangan keamanan misalnya, kedalaman struktur dan lain sebagainya. Kita sudah mempunyai template rumah itu sudah ada, Pak. Ya, kita masih terbatas ya Pak Sekar ya. 21, 36 dan 42. 21, 36 dan 42. Ya, gitu. Atau seperti ini, Dan Mas harganya. Fajar. Ya. Bagaimana, Pak? Rumah itu seperti apa ya? Misalnya rumah tipe 36. 50 juta cukup, 500 juta bisa kurang. Nah, bisa seperti itu, Pak? bisa. Karena rumah itu, apa sih rumah sehat itu dulu? Rumah sehat itu adalah rumah yang kokoh secara konstruksi, ya kan? Artinya melindungi siapapun di dalam rumah itu dari bahaya-bahaya yang ada. Misalnya dari hewan, cuaca, dan lain sebagainya. Itu pertama. Kedua, memiliki luas yang cukup. Dan tadi 7,2. Mempunyai pencahayaan yang cukup. Mempunyai penghawaan yang cukup. Syaratnya kan cuma itu. Kalau bahannya, Pak, saya rumah dari papan, itu sehat nggak? Bisa jadi rumah sehat. Iya, bisa. Ya kan? Pak, saya rumah dari bot itu, kalsibot, sehat nggak? Sehat. Apa yang disebut dengan rumah sehat itu dengan rumah layak huni itu sama nggak, Pak, itu, Pak? Sebenarnya mirip. Cuma kalau rumah sehat itu lebih kepada persepsi orang. Sekarang kalau rumah layak huni itu lebih kepada satuan pengukuran sebenarnya kalau di PU. Begitu. Kalau di PU itu adalah namanya rumah layak huni. Tapi lucunya orang lebih sering mensurvei rumah tidak layak huni. Sebenarnya sudah undang-undang itu nggak ada rumah tidak layak huni, yang ada rumah layak huni. Cuma kalau kita mensurvei rumah layak huni lebih banyak daripada rumah tidak layak huni. Akhirnya kita bikin satuan rumah tidak layak huni. Satuannya apa sih? Aladin. Alas, dinding, dan atap. Ya. Atap lantai. Tapi bahannya seperti apa? Bahannya harus kokoh. Kokoh dalam artian bukan ditendang truk misalnya, kan enggak. Itu ditabrak, Pak, itu kali itu. Artinya bahan ini nanti bisa bervariasi. Makanya saya bilang bisa 50 juta, bisa 500 juta. Jadi kurang. Kenapa? Misalnya lantai itu rabat yang diplester
itu juga layak huni. Tapi pakai keramik, marmer, granit juga layak huni. Harganya jauh Beda. berbeda. Nah, kan? Dinding, penghawaan dan lain sebagainya. Jadi rumah tidak layak huni atau rumah layak huni tadi bukan sebenarnya dari harganya, tapi kondisi yang ada. Oke. Gitu kan? Misalnya, Pak, kalau kita ngomong kearifan lokal, saya pernah tinggal di beberapa tempat, termasuk itu di Banjarmasin, Kalimantan dan sekitarnya. Kelihatan dari luar, orang nyangka itu dinding tembok. Padahal sebenarnya enggak. Dia cuma dari kayu ulin namanya. Kayu ulin itu kayu besi, kayu yang tahan oleh segala macam kenangan. Itu yang kena air malah tambah keras itu, Pak. Bukan. Sebenarnya nggak tambah keras, tetap keras ya. Tapi kalau misalnya rayap itu gigitnya ngilu mungkin. Nah, itu kayu ulin namanya. Nah, itu cuma dikasih kawat ayam, dibentang gitu. Nah, pertama menjadikan kayu ulin itu lebih strength karena ditarik kiri kanan. Nah, kedua dia cuma diplester. Jadi kawat ayam itu dikasih pelepas sagu di luarnya, diplester dari dalam. Setelah itu diplester dari luar. Itu jauh sangat murah. Jauh sangat murah. Jauh. Dia tidak menggunakan tidak menggunakan batu bata. Dia cuma menggunakan plester aja kan. Nggak ada batu bata, nggak ada ring balok, nggak ada besi, nggak ada apa-apa. Kalau dengan ketahanan gitu, misalnya berapa tahun baru perlu dibongkar atau direnovasi gitu gimana Pak itu Pak? Kalau kayu ulin tuh tadi rayap jangilu gigitnya akan rentan. Tapi makin bisa bergoyang, rumah itu makin tahan. Justru kalau digempa, rumah-rumah kayu kearifan lokal kita itu jauh lebih tahan daripada rumah beton. Karena digoyang dia ya ikut goyang aja dia kan. Pantes dangdut populer banget ya Pak. Nah sebenarnya sekarang itu. Cuma gara-gara ini yang jadi masalah di rumah tangga ini. Sekilas bahasan yang mungkin perlu untuk diperhatikan adalah mengenai bahan-bahan itu tadi, mengenai ketahanan dan lain sebagainya itu bisa menjadi faktor penentu bagaimana rumah itu menjadi nyaman dan kita betah untuk di dalamnya. Karena itu kita perlu untuk sangat memperhatikan hal ini dan berkonsultasi ke klinik rumah swadaya kalau gitu. Kalau boleh dijelaskan juga Pak tambahannya ini tadi kan udah ngomongin klinik rumah swadaya. Sebenarnya klinik rumah swadaya itu dari mana sih Pak? Kalau misalnya boleh tahu, apakah itu dari pemerintah atau dari swasta atau bagaimana? Klinik rumah swadaya adalah program daripada Direktorat Rumah Swadaya yang berada di bawah Direktorat Perumahan, Dirjen Perumahan, Kementerian PUPR. Dan kita semua yang ada di sini adalah pelayan-pelayan masyarakat. Kita adalah ASN. Kebetulan kita ini punya jabatan fungsional ya. Beberapa sertifikasi kita punya. Nah, hal itulah yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat melalui klinik rumah swadaya. Berarti klinik rumah swadaya itu memang benar-benar pelayanan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR kepada masyarakat. Betul. Sangat mulia sekali. Bagaimana sih cara untuk mengakses klinik rumah swadaya baik secara offline maupun online? Kalau offline, saya bisa datang kemana nih Pak untuk ke klinik rumah swadaya untuk berkonsultasi? Secara offline, kita bisa langsung datang ke klinik rumah swadaya di BP 2B Jawa 3 Jalan Adi Sucipto nomor 165. Di situ tersedia ruang pelayanan memang untuk klinik rumah swadaya. Sementara secara offline seperti itu, tapi kedepannya kita akan membangun kerjasama dengan semua UKPD, termasuk UKPD perizinan, dan kita ingin kita ada di dalam gedung atau tempat layanan itu nantinya berupa pojok klinik rumah swadaya. Pojok klinik rumah swadaya. Di situ nanti bisa diakses dengan berbagai cara. Tentunya dengan cara online, mungkin kita secara berkala akan hadir di situ, tapi di situ akan menunjukkan secara online-nya. Nah, kalau online-nya beberapa hal yang bisa dilakukan adalah melalui website kita Klinik Rumah Swadaya. Nah, di situ kita bisa mendaftar secara teregistrasi ataupun tidak teregistrasi. Kalau yang teregistrasi kita bisa panjang berkonsultasinya. Tapi yang tidak beregistrasi ya mungkin 5 pertanyaan dia akan close. Nah, jadi mungkin kita harapkan warga masyarakat yang ingin berkonsultasi, tepatnya berkonsultasi, itu beregistrasi secara
online, Member ya. member gitu Oh, kan. istilahnya member. Iya, iya. Jadi kalau dari perencanaan sampai pengawasan, kalau teregistrasi tidak tertutup Iya. akunnya, Oke. gitu kan. Tapi belum tentu yang bertanya secara online itu selalu kita layani secara online. Bisa jadi dia bertanya secara online, tapi kita menganggap perlu secara offline, maka akan kita layani secara offline. Misalnya, Pak, saya mau bikin rumah dengan kepentingan anak saya 3, orang tua saya 1, saya istrinya gini, saya perlu dapur dan lain sebagainya. Nah, Pak, terus saya punya tanah sekian meter. Nah, membangun rumah itu pertama kita perlu ruangan berapa? Itu tadi 7,5 meter dan lain sebagainya. Kemudian dapurnya seperti apa? Connectingnya seperti apa? Untuk menuju yang rumah sehat tadi, ini ada ilmunya. Aduh. Nah, gitu Ini yang kan. penting ini yang mahal nih, wajib diperhatikan. Betul. Jadi tidak asal gitu. Ada rumah terasa besar, tapi terasa sempit, Oke. ya kan? Ada rumah besar, tapi kok kita merasa rumah ini tidak nyaman, tidak luas. Nah, ini sisi arsitektur menjadi sangat penting. Nah, kemudian setelah itu, oh ternyata keperluan ruangnya sekian meter persegi. Nah, maunya melangkah seperti apa? Ini berkembang kepada berapa lantai nantinya dan lain sebagainya, tergantung keperluan ruang, luas tanah, kemudian aturan-aturan yang ada di dalam pemerintahan di daerah tersebut. Misalnya, oh ternyata pemerintahan si A itu mewajibkan ruang terbukanya sekian persen. Nah kan, kemudian bagaimana dengan sumur resapan? Oke. Nah, bagaimana? Nah ini tentunya tidak bisa langsung sekali tanya selesai. Oke. Nah, kemudian setelah itu, Pak, kalau kita mau berkonsultasi, nah, terpaksa harus offline. Oke. Kita akan panggilkan atau akan tugaskan tenaga ahli atau tenaga fasilitator untuk mendampingi nasabah tersebut. Wow. Nah, gitu kan. Nanti sampai ke perhitungan biaya, Pak, biasanya tidak cukup. Maka kita akan lakukan pemilihan-pemilihan daripada bahan bangunan Oke. dan lain sebagainya. Pak, saya masih kurang, tapi masih memungkinkan kredit. Oke, kita antarkan kepada akses perbankannya. Nah, Pak, ternyata tanah saya ini begini-begini. Oh, masalah pertanahan. Maka kita akan coba dampingi dan menyerahkan itu kepada bidang pertanahan. Pendampingannya sangat panjang ya Pak kalau seperti itu berarti. Kita ingin akses rumah itu bukan cuma rumah secara gedung, tapi rumah layak huni itu jangan orang bikin rumah, rumahnya bagus, orangnya ngenes. Karena terlilit utang piutang dan lain sebagainya kan, misalnya gitu kan. Nah, inilah sebenarnya pemikiran besarnya. Walaupun itu kita tempuh seperti pusaran angin tadi, kecil, membesar, tapi intinya kita ingin memberikan layanan sebaik-baiknya. Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Perumahan melalui Klinik Rumah Swadaya, kita ingin memberikan akses seluas-luasnya, membantu seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni, harga terjangkau, dan konstruksinya mantap. Bisa diakses dimulai dari mana Pak kalau yang online itu? Apakah di website? Kalau ada nomor-nomor WA, nanti kita sebarkan. Begitu jenengan hubungi nomor WA itu di bawah ini, maka di sini akan lengkap. Ada website kita, ada buku-buku yang bisa di-download dan petunjuk lain sebagainya. Monggo. Ini nomor WA-nya, silakan diakses. Dari nomor WA ini silakan ketik selamat siang, maka akan cukup dengan itu Anda diberikan layanan yang diperlukan. Gitu. Ingat pemirsa, langsung klik. Tapi pastikan dulu kamu sudah berumah tangga loh. Kalau belum, nanti malah ngobrol lebih banyak dengan Pak Sekar itu masalah rumah tangga. Bercanda. Oke. Terima kasih sekali Pak Sekar atas narasinya terhadap Klinik Rumah Swadaya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Terima kasih. Kami mohon pamit undur diri dari obrolan nikah edisi kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Bareng.